Tapi saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu semua. Itu jadi zaman Pak Edi masuk itu masih ada piutang? Masih. Jadi kalau misalnya kami ongkang-ongkang saja itu datang sendiri ngetok pintu gitu misalnya uangnya, enggak. Kalau penjelasannya kita berdarah-darah. Oke, saya jadinya ini Pak Edi, kita bicara ini agak melebar dikit boleh ya? Bagaimana kalau misalnya terminologinya nasional, pusat dan daerah? Iya. Nanti otorita itu pajaknya gimana ya? Misalnya pajak daerahnya ya kan, soal pajak kendaraan, PBB, BPHTB, PPJ gitu apa? Itu berarti mereka harus punya perangkat sendiri kan? Iya. Secara logika kan begitu tuh, kan jadi daerah kan. Iya. Tapi kalau nasional kan nggak perlu pakai itu, kan sudah dipungut oleh apa namanya Dirjen Pajak gitu ya. Secara mayoritas dari situ kan, itu biar diserahkan aja ke Kaltim. Menurut Pak Edi nanti gimana itu? Ada nggak misalnya masukan begitu? Yang sampai sejauh ini kami masih membingungkan itu ya, sebagai orang daerah bukan sebagai MMP lah ya. Ini bicaranya, ini agak sedikit panjang tapi logika berpikirnya. Tapi kita kan nggak tahu tuh. Memang ini yang mesti harus menjawab ini pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi wajib ini aja ya, sekedar sharing aja. Jadi kalau bicara masalah desentralisasi fiskal, itu mestinya memang ke daerah. Nah, ke daerah itu misalnya kayak desentralisasi fiskal kita sekarang ini ada apa ya? PBB P2. Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Gitu ya. Itu terus daerah. Kemudian ya pajak kendaraan bermotor itu PAD itu ya. PAD provinsi. PAD provinsi maupun PAD kabupaten kota. Pajak bumi dan bangunan P3 PPP itu diserahkan kepada masing-masing, nanti dibagi ke provinsi. Pajak kendaraan begitu juga. Pajak bahan bakar. Pajak air permukaan. Ini semuanya larinya kemana? Dan kalau misalnya itu dipungut, dibahas di Undang-Undang 21 tahun 2023 berkaitan dengan Undang-Undang IKN gitu ya. Itu boleh mereka memungut itu. Kita nggak ada masalah. Pajak dan retribusi boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi masuk mata anggaran di mana? Apakah lari ini pajaknya daerah, tapi dilarikan ke APBN? Mata anggarannya, setorannya kemana gitu loh? Kan lucu jadinya. Jadi belum ada di switching. Saya nggak tahu lah ya. Kalau misalnya dari Kementerian Keuangan itu langsung men-switching. Ini masuk ke anggaran pendapatannya otorita, misalnya APBD-nya otorita. Anggaran pendapatan belanja otorita. APBO. Nah, itu saya nggak tahu. Apa langsung di-switching ke sana gitu kan? Kan jadi artinya otorita ini menjadi bagian sendiri dari di luar APBN tuh. Tidak, iya. Dia mesti harus membuat itu. Kita nggak ada masalah kalau dia memang dijadiin daerah. Berarti di Kalimantan Timur itu ada 2 provinsi. Kalau selevel provinsi ya. Kalau selevel provinsi, kalau selevel kabupaten kota berarti ada 11 kabupaten kota. Ini sama kayak DOB sebenarnya. Itu yang kemarin di jauh-jauh hari saya sempat pernah mempertanyakan sebelum jadi di MMP, ini IKN jadi apa ini gitu loh. Tata negaranya itu aturan tata negara atau nanti bicaranya lagi hubungan keuangan pusat dan daerah. Tata negara khusus. Iya. Mutatis mutandis tadi ya. Mutatis mutandis penyesuaian. Jadi memang kalau bicara itu, jadi kekhawatiran kita semua memang wajib. Tapi jangan juga terlalu khawatir karena kita bentuknya bagaimana. Sepengetahuan kami otorita itu melakukan persiapan pembangunan untuk ibu kota negara, termasuk perpindahannya. Nah, bicara masalah operasionalnya otorita itu ya menurut kami minta aja ke pemerintah pusat gitu loh. Kalau saya kan gampang, jangan minta aja. Nah, yang mutatis mutandis itu berkaitan dengan perizinan karena memang tidak dibolehkan misalnya gitu kan. Sudah tidak bolehkan lagi misalnya ada tambang misalnya di sana. Karena kita kan mau green misalnya gitu IKN. Segala perizinan itu mutatis mutandis disesuaikan dengan seperlunya. Nggak boleh lagi kalian ini. Tapi kalaupun boleh masih melakukan kegiatan eksploitasi SDA kita,
ya pungutannya itu diserahkan ke provinsi dong, Kalimantan Timur maksudnya. Tidak ke IKN gitu. Kecuali yang investasi berkaitan misalnya mau kereta cepat kah, mau apakah semuanya. Oke, silakan mereka yang pungut lah. Itu kan langsung masuk ke APBN. Ya, artinya kalau yang misalnya kaitannya dengan investasi di situ ya silahkan mereka yang ngelola kan. Oh, iya. Tapi tetap APBN toh. Iya. Jadi pajak daerah atau pungutan pajak kendaraan bermotor itu kan ada undang-undangnya itu. Bahwa ini diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, berarti kan, nanti kalau misalnya itu Pak Edi ya, ada dia menjadi daerah lagi, nanti ada plat khusus bukan KT lagi. Bukan. Misalnya KTO, KTO otorita. Jadi plat mobil yang masuk sana kan harus dipungutnya berdasarkan KT kan. Oh iya, plat kendaraan, kan? PKB itu. Nanti termasuk perhitungan pajak kendaraan pajak bahan bakarnya. Karena kuota yang diminta itu kan termasuk mereka ke sana gitu. Kalau yang mungut kita minta kuotanya Kalimantan Timur terus kemudian pajaknya itu mereka yang pungut, wah ini keterlaluan juga ya. Menggerus Kalimantan Timur itu. Jadi itu bicaranya. Jadi berbaik sangkanya bahwa dilineasi itu memang belum diatur sampai detail. Jadi kami tetap berjalan seperti rule yang ada aja gitu kan. Seperti rule yang ada aja. Misalnya ada PI di sana, ada ini di sana gitu kan. Pak Edi, terima kasih ini banyak masukan. Sebetulnya tadi ini hanya prolog. Sebelum masuk ke temanya prolog MMP gitu kan, karena kan tadi saya membayangkan bahwa pasti Pak Edi banyak tahu karena MMP berkaitan dengan mengelola partisipasi interestnya Kaltim ya, Pemprov Kaltim kaitannya dengan kerjasama dengan K3S dan negara ya, pemerintah untuk mengelola migas di wilayahnya. Jadi terkait itu karena juga DBH salah satu pendapatan besar buat Kaltim dan terutama Kukar juga ya untuk daerahnya, maka saya tanyain itu. Ternyata banyak memberikan referensi yang luar biasa. Itu bisa memicu. Nah, tapi memang nanti akan Pak Edi akan kita lanjuti gitu kan. Jadi pembahasan seperti ini sebetulnya perlu terus dinaikkan. Jadi bukan berarti kita ini tidak setuju atau enggak kita tidak setuju. Cuman tapi mesti harus diatur. Karena kan kemarin saya kan ketemu Pak Kepala SK Migas Pak Ajhari itu juga dia cerita ini kalau nggak diatur tiba-tiba diambil begitu nanti bisa ribut. Gitu. Makanya perlu ada pembicaraan khusus. Nah, mungkin mungkin Pak Edi punya saran nggak kaitannya dengan itu? Kalau misalnya arahnya nanti ke sana, kapan itu diberlakukan? Perlu waktu nggak transisinya? Dan juga perlu mungkin banyak yang dibenahi kan begitu ya? Nah, menurut Pak Edi gimana? Jadi begini, dana bagi hasil atau KBH kerjasama bagi hasil atas SDA kita terutama migas itu kan sudah berkontraknya 2018. Sebelum terbit ya, walaupun ada mutatis mutandis tadi di dalamnya, artinya penyesuaian ini ya semua, tapi tidak serta merta di sana karena kontrak bagi hasil itu mengacu dengan beberapa hal kewajiban antara daerah dengan pusat gitu ya. Terutama nanti di KBH itu memasukkan bahwa penerima PI 10%-nya adalah BUMD daerah. BUMD daerah mana persyaratannya panjang kan. Karena di kontrak bagi hasil itu yang dibagi hasil adalah in kind. Nah ini akan panjang. Jadi kalau yang KBH-nya sudah terbit sebelum Undang-Undang 21 tahun 2000 revisi terakhir 2023, saya pikir itu udah berjalan sebagaimana mestinya sampai kontraknya berakhir. Misalnya gitu. Jadi, kalau 20 tahun ada peninjauan per 10 tahun. Oke lah, di 10 tahun ini kan baru berjalan 5 tahun. Artinya kan itu nggak boleh diganggu gugat ya? Iya, nggak boleh diganggu gugat. Belum lagi yang lain-lain, saya pikir. Untuk pengelolaan SDA. Tapi kalau untuk pengelolaan SDA yang dimulai pada saat setelah Undang-Undang 21 tahun 2023 revisian ini, itu ya silahkan aja. Oke, ini menarik lagi nih Pak Edi. Itu kan tadi ngomongin soal hak. Bagaimana dengan tanggung jawab? Misalnya tadi nih, kalau di wilayah IKN ada sekolah,
Iya. ada rumah sakit, puskesmas atau apalah fasilitas umum. Nanti yang apa? Yang membiayai siapa? Kan biasanya misalnya Kukar dulu. Nah sekarang nanti siapa? Apakah otorita juga mau menanggung itu? Itulah. Jadi bicaranya begini, kalau pemerintahan daerah itu ada pendapatan yang mereka koleks. Oke. Itu masuk di mata anggaran. Hmm. Kemudian penggunaannya direncanakan dan diawasi oleh legislatif. Nah itu. Karena legislatif itu adalah representatif dari masyarakat itu, harusnya, gitu ya, oke. representatif itu. Jadi mereka dapat duit, terus duitnya buat apa nih? Buat kami enggak gitu loh, atau bukan buat kami ini. Nah itu yang masalahnya tadi yang saya bilang, Undang-Undang 21 tahun 2023 itu belum memuat secara detail. Oke. Ini kalau dari sisi pemerintahan mungkin mereka sudah detail gitu ya. Mungkin, tapi saya belum tahu kupas tuntas. Tapi saya pikir ada Perpres, ada PP itu yang menyangkut RT RWP gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau bicara masalah yang tadi itu ada hak, ada kewajiban, itu dari sisinya pemerintah, mungkin mereka siap. Tapi hak dan kewajiban dari sisi warga negara itu gimana? Pertama warga negara IKN sendiri yang tadi apa yang dipindahkan dari pusat atau dari Jakarta ke daerah kita. Itu mereka sudah hilang haknya untuk memilih anggota DPRD, padahal IKN dijadikan adalah pemerintahan daerah. Itu. Nanti juga duitnya dari mana nih untuk mereka sekolahnya mereka gimana? Ini ya gimana? Pengalokasian belanjanya itu gimana? Jadi Pendapatan banyak detail. hal sebenarnya, banyak hal yang perlu diinikan. Itu kalau dari sisi jadi misalnya itu bicaranya untuk warga negara yang dari Jakarta pindah ke IKN. Tapi kalau untuk yang dari Sepaku itu terus kemudian pindah ke IKN, ini juga gimana nih untuk memberikan tanggung jawab itu hak lah, haknya bagi warga negara. Hakku gimana dong ini? Diakomodir nggak kesehatanku? Diakomodir nggak sekolahku? Uangnya dari mana? Ya kalau dia bicara uangnya dari mana? Dari tadi itu yang dari SDA, dari pungutan pajak dan sebagainya. Ya mestinya itu harus masuk di postur APBD. Postur APBD ini bicara masalah keuangan daerah. Perencanaannya, pengawasannya dilakukan oleh penganggarannya dilakukan oleh DPR. Nggak boleh itu cuman otorita aja. Kalau otorita itu bertanggung jawabnya terhadap atau diawasi oleh legislasinya DPR RI, ya pakai anggaran APBN dong. Gitu loh, ya kan? Iya kan? Bukan nggak apple to apple. Mereka pungut di sini, duitnya buat apa ini? Gitu loh. Ini Pak Edi saya lihat sudah bagus jadi tata negara ya. Jadi enggak. Tapi mentionnya begini. Kalau misalnya itu bicara, saya mungkin nanti akan lebih detail bicara di MMP-nya lah. Tapi kalau ini kan buat pemerintah nih. Ya. Sebenarnya yang lebih tepat itu kalau misalnya Pak PJ Gubernur, Pak Akmal nanti kita undang Pak Akmal gitu, Malik itu. Pak Akmal Malik itu lebih tepat karena beliau kan pertama profesor, beliau pengetahuannya lebih luas. Kalau saya kan cuman logika berpikir aja. Saya pikir Pak Akmal Malik lebih luar biasa dia kalau misalnya diundang dan datang ke sini untuk menjelaskan itu. Oke. Bicara itu. Terima kasih masukannya Pak Edi. Nanti ya. kita undang Pak PJ. Akmal Malik ya Pak PJ. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Yang kedua ini prolog aja tadi Pak Edi. Kan kita ngomong prolog nih Pak Edi. Kita nanti akan membahas ke MMP-nya. Ya. Nah, ini kita baru melangkah ke MMP ya, di ulang tahun yang ke-15. Ini saya mau bacakan judul berita yang dibuat oleh teman-teman Disway, ada Salsabila yang nulis, terus editornya Haryadi. Oke, ini judulnya gini, 15 tahun PT Migas Mandiri Pratama MMP, store PRD Rp 600 miliar lebih, pajak tembus Rp 1,5 triliun. Jadi ini 600 miliar itu Pak Edi dari 15 tahun PAD. atau PAD itu dari 15 tahun lalu atau sejak Pak Edi menjabat? Jadi mungkin kalau dari 2009 sampai 2018 atau 17 itu nggak banyak lah angkanya ya. Mungkin sekitar 60-70-an. Pak Edi ini berapa tahun sih? Saya dari 2021. Berarti hampir 5 tahun ya? Ya.
Mulai 2018 2019 ada sekitar 200-an. Kemudian sisanya saya. Jadi bisa dihitung lah ya sekitar 200 M itu beberapa tahun sebelumnya Pak Edi berarti kontribusinya 400 M. Ya, sekitar itulah kurang berarti lebihnya. Karena paling ada sukses lah ya. Enggak juga. Ya, masih banyak pekerjaan. Jangan dianggap sukses Loh, lah. enggak, kita sukses. dari hitungannya Pak Edi belum 5 tahun sudah dapat 400 M kan dari itu angka ini ya. Sementara itu kan 15 tahun. Berarti 10 tahun sebelumnya hanya 200 M. Jadi begini, banyak di luaran juga yang menyangka bahwa itu kan PI kan sama kayak DBH, maksudnya ya, diam aja bisa dapat uang. Gitu, dapat uang. Ya, itu enggak sebegitu. Orang logika umum begitu. Ya, logika umum. Pak Edi menjelasinnya gimana? Kalau penjelasannya kita berdarah-darah. MMP waktu 2018 Pak Wahyu loh ya. Dari 2015 16, 17, 18, 19 baru dapat duit 5 tahun. Kami ini punya proses sangat-sangat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai sekarang belum clear. Sangat-sangat dengan iskal. Bahkan iskal kita hold. Jadi kalau misalnya kami ongkang-ongkang saja itu datang sendiri ngetok pintu gitu misalnya uangnya, enggak. Diupayakan. Kami sangat-sangat ini aja belum clear. Ya, gini. Ini kita clearkan. TI 10%. Bukan, kita clearkan soal logika umum nih. Saya mewakili masyarakat. Iya, makanya itu. Jadi kami berdarah-darah itu kami berupaya untuk meyakinkan bagaimana kita prosesnya, due diligence, kita keluar duit. Terus kemudian perjalanan dinas kita selalu bolak-balik Jakarta. Due diligence itu membaca data room gitu. Itu keluar uang juga karena kita kan rata-rata nggak punya kemampuan untuk membaca detail keekonomisan kita ambil atau tidak gitu. Nah, dapat ekonomi saja belum tentu kita ambil karena pada saat kita mau alihkan ternyata dia negatif misalnya gitu. Jadi itu perlu kemampuan, tidak bisa sembarangan. Saya aja dibantu dengan tim, ada yang expert memang di bidang migas, ada yang expert di bidang tambang dan sebagainya. MMP punya itu dan kita punya pengalaman di Kutai Mahakam. Begitu untuk proses sangat-sangat kita lakukan itu. Bolak-balik kita ke kementerian, ke SKK, terus kemudian dilempar lagi ke kementerian, ke SKK, bolak-balik lah itu semuanya. Kita lakukan. Jadi perjuangannya cukup melelahkan dan itu berdarah-darah. Mungkin sedikit diinformasikan alur MMP ya. Misalnya satu partisipasi interest, misalnya permodalan, terus bagaimana unit usaha kemudian menjadi dividen. Ya, gimana? Jadi begini aja. Kalau mau dilihat di sana, kita setelah PI kita dapat, gitu kan? Kita PI kita dapat, terus kemudian kita proses di RKA, rencana anggaran perusahaan, gitu, RKP, gitu kan? Anggaran perusahaan kita belanjakan untuk kegiatan-kegiatan kita sehingga menghasilkan. Itu konsol sifatnya. Ya, sebentar. Saya jelaskan ya. PI itu participation interest, karena mungkin banyak yang nggak paham ya. Itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah mulai K3S ya, melalui K3S, skema bisnis. Jadi pemerintah daerah boleh ikut berpartisipasi mengelola, tapi ya itu tadi di 10% ya kalau angkanya. Jadi begini, wilayah kerja Blok Mahakam itu kita ambil contoh aja Blok Mahakam. Wilayah kerja Blok Mahakam itu ada DBH di sana. Itu langsung diterima oleh pemerintah daerah. Ke APBD lah. Iya, termasuk pajak-pajaknya. Kemudian ada bagian kontraktor yang berkisar macam-macam tuh. Yang sekarang itu di KBH itu kontrak bagi hasilnya ada yang 70-30, terus kemudian ini. Itu yang 30-nya di haknya kontraktor, kemudian dibagi ke kita 10%-nya. Ya, yang dari haknya kontraktor. Iya, dari haknya kontraktor. Berarti itu skema bisnis. Setelah itu baru konsolidasi di kita upayakan untuk kegiatan-kegiatan kita di luar participation interest, penunjangnya kegiatan hilirnya baru kita setorkan ke PAD. PI-nya sekarang kontrak kerjasama K3S mana aja? Baru PHM. Baru PHM aja. Yang lain PHM. belum ada. PHSS belum clear. Mudah-mudahan minggu ini udah selesai. Persetujuan pengalihannya oleh menteri, tanda tangan menteri. Itu kita tunggu. Tapi tidak sebesar dengan PHM. PHM juga tidak sebesar dengan Rokan misalnya di Sumatera. Itu gede banget gitu. Jadi itu ya teman-teman dan sobat Isway bahwa Pak Edi mengelola participation interest mewakili daerah. Iya. Kita ulang yang tadi bahwa selama
15 tahun sudah memasukkan pendapatan asli daerah 600 miliar. 600 miliar ini kemudian saya lontarkan di grup redaktur, para wartawan semua kan. Ini 600 miliar ini besar apa kecil untuk kategori ini? Cuman kan pendapatnya banyak. Karena kan tidak tahu latar belakang, tidak tahu historis. Menurut mereka ini kan Prusda, masa 600 miliar aja sih dapat PAD-nya? Ini kan Prusda nih, kan orang memandang begitu, ini mewakili masyarakat. Wartawan itu kan bagian dari masyarakat nih. Betul. Kok harusnya bisa lebih gede dong gitu, bisa triliunan, kan 15 tahun. Bagaimana menurut Pak Edi? Jadi kita dapat dari participation interest itu kita dapatnya itu tahun 2019. Oke, mulai dapat persetujuan. Tapi MMP-nya sudah 2009. Artinya waktu itu belum mengelola belum, PI. Oke. Belum. Jadi mohon izin. Iya. Kita mundur ke belakang. Sebelum itu apa unit bisnisnya? Macam-macam, trading HSD yang paling besar. Trading? Menimbulkan masalah. Trading HSD. Trading HSD. HSD itu apa? High speed fuel. Apa itu? Disederhanakan. Trading HSD itu solar, dagang solar. Oh, trading dagang solar. Trading HSD, solar lah. Ya, Jadi dulu dagang solar. Dagang solar. Itu sampai ngangkut solar sampai 2015 2016. Sampai 2015. Oke. 16. MMP itu tugasnya itu. Uangnya 160 miliar ya berkaitan itu. Tapi ada juga punya kapal dan sebagainya. Tapi itu enggak seberapa. Yang banyak menggerus uang MMP 2009 sampai 2015 itu dari trading solar. Itu malah menggerus uang. Menggerus uang, bukan menghasilkan uang. Kita punya piutang sampai 90-an. Pada saat saya terakhir 2021 kita punya 90 miliar. Oh, 90 miliar. Oke, dari 160. Oke, banyak menimbulkan masalah. Yang akhirnya di take over, bukan di take over walaupun kita cut off, tapi saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu semua. Itu jadi zaman Pak Edi masuk itu masih ada piutang? Masih. Berapa Belum tertagih, ya 90. 90 miliar itu? Ya, sekarang alhamdulillah udah berkurang jadi 60-an lah. Oke. Berarti kalau dalam kategori itu, ini bukan memuji Pak Edi, berarti Pak Edi berprestasi ya, prestisius gitu. Ya, itu effort yang kami lakukan. Saya kan tidak bekerja sendiri, tapi manajemen yang bekerja sendiri. Kami menyelesaikan masalah, tapi kami juga harus mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keuntungan. Nah, sembari itu menyelesaikan masalah terus kemudian mendapatkan pekerjaan, itu mesti harus kerjanya dua tangan dengan dua kaki, mesti harus melakukan itu gitu ya. Itu cicak dong. Ya, cicak itu. Lagi-lagi pendapat orang juga banyak yang bahwa tidak. Bagi kami ya, untuk mengurangi masalah aja itu prestasi buat kami. Ya, itu untuk menunda kerugian aja itu prestasi juga buat kami. Tapi kan nggak dianggap, orang taunya MMP harus menghasilkan dong, harus menghasilkan. Oke, yang lebih membanggakan kami 2019 begitu dapat Pak Wahyu itu sudah dimisioner 20, 21 saya memulai segala sesuatunya. Tapi tidak tergantung dengan participation interest. Duit kita dapat dari participation interest, kita olah untuk pekerjaan penunjang participation interest, penunjang kegiatan hulu, penunjang kegiatan hilir, terus kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah 2023 kami dapat pekerjaan. Kami alokasikan untuk laba kotornya 33 miliar, ternyata kami achieve 66. Kami anggarkan lagi nih 112, kami mudah-mudahan bisa achieve juga itu. Nah, kalau mau dilihat laba bersihnya dari pendapatan ini, memang kami nggak bisa memilah antara pendapatan partisipasi dengan pendapatan non partisipasi gitu. Tapi yang kami membanggakan bahwa kami sudah bisa bekerja di luar partisipasi itu juga. Kami manpower supply, kami dapat menang kapal, ya itu dengan babak belur lah 2 tahun sampai 3 tahun ini. Dengan babak belur maksudnya ikut tender kalah, ikut tender menang, bisa ikut tender kalah ya? Loh, iya. MMP bisa kalah tender? Iyalah. Pertama kami nggak punya portofolio. Benar. Saya datang. Tapi bisanya Prusda kan harus punya dapat surat sakti dong. Oh enggak, kita nggak pernah begitu. Di Migas repot kalau urusan begitu. Oh, Migas karena Migas itu kualifikasinya oke lah. Ya, itu ya. Pertama high modal yang besar, kemudian high risk, risiko. Risiko itu cukup besar. Kami bagaimana memilah pekerjaan itu untuk kerjaan penunjang aja, misalnya kayak manpower supply. Sekarang MMP dulu waktu kita ketemu pertama itu belum ada lah. Sekarang MMP bersihkan tangki yang gede-gede itu.
yang di Balikpapan. Bersihkan tangki. Iya. Apa itu bahasanya? Overhaul tangki. Oh, ngelola overhaul. Iya, overhaul tangki Punya itu Pertamina? kita dapat. Punya Pertamina yang di Balikpapan itu. Kita LMP yang ngelola? ada unit, walaupun kami gandeng dengan mitra loh ya. Oke. Gandeng dengan mitra, ada Wiknyo, ada kemudian RMM gitu kan. Terus sama di RMM, Raihan Mandiri Oh. ini ya semuanya. Jadi Bukan RMRM itu. lain lain mas lain Oke, lanjut. lain ke situ tuh. Oh, iya. Nah, jadi itu mitra kerja kami Paham lah. yang punya. Kalau baca paham kan? Oke, lanjut. jadi kami itu mengelola itu alhamdulillah bisa meningkatkan pendapatan kami di luar dari participation interest. Ya. Nah, itu cukup membanggakan. Karena tidak gampang untuk mendapat itu. Kami itu tempat belajar dari BUMD seluruh Indonesia, khusus migas. Tempat belajar. Bagaimana uang participation itu kami olah menjadi kegiatan usaha. Kami olah bagian kegiatan usaha, terutama berkaitan dengan tata kelola. Kalau setiap daerah banyak belajar Pak Edi udah harus meningkat lagi dong, bukan BUMD, BUMN. Jadi yang belajar siapa? Sumsel Energi dari Sumatera Selatan, Jakarta OSES yang belajar. Jakarta juga belajar ke sini. Lampung Energi Berjaya, LEB Lampung. Kemudian Kalimantan Selatan. Itu rata-rata mereka belajar soal apanya? Iya, bagaimana uang dari pendapatan partisipan itu dijadi. Jawa Timur belajar ke kami. Jawa Tengah belum. Jawa Barat MUJ belajar ke kami. Oke. MUJ itu kalau di luar anulah ya. Tapi kami yang lebih jadi mereka itu baru hanya menerima setor PAD itu yang ada sekarang. Kami sudah melakukannya ya tadi itu. Kami dapat kontrak dari PHM Pertamina Hulu Mahakam, dapat sitrak, kami dapat kontrak kapal dan sebagainya. Sekarang kami bekerja sama dengan Bukaka untuk pemasangan pipa sepanjang nilainya 165 3 tahun. Berarti banyak yang dikerjakan ya? Banyak sudah alhamdulillah. Dan itu nggak gampang. Palu Gada berarti. Enggak, khusus migas mas. Khusus migas ya? Khusus migas mas Devi. Jangan Palu Gada, jual telur dan sebagainya. Enggak, kita ya enggak lah. Migas. Tapi ada BUMD lain. Sudahlah. Tapi banyak hal yang ditangani cuman dalam sektor migas. Dan perusahaan-perusahaan migas kan gitu lah iya, ya. Gitu. Kita banyak. Nah, karena kita belum punya portofolio, kita gandeng. Setahun kemarin kita gandeng. Sekarang kami sudah bisa ikut lelang sendiri, kami bisa ini. Banyak yang mau supporting kami dari Pertamina MC Maintenance Construction, ini LNG Badak, itu MOU dengan kami untuk beberapa pekerjaan. Luar biasa. Kami juga nanti mau masukin training center untuk anak-anak SMK yang kita berdayakan untuk jadi welder, sertifikasi ngelas. Oke. Kita kemarin sempat ke SMK 2 untuk bisa minta lulusan terbaiknya 10 sampai 20 orang. Nanti kami training di sertifikatkan di PT Badak. Oke. PT Badak itu kelasnya dunia. Iya. Sertifikasi migasnya. Saya sudah tahu pernah ninjau ke sana dan sudah ternyata memang banyak bule PT Badak itu. Sekarang kami MOU sama kami. Gitu. Pertamina MC terus kemudian apa lagi yang MOU sama kami PGN, gas nasional. PGN Solution, ya itu mereka. Kita sudah mulai pemasangan pipa, terus kemudian pipe slapper kita juga sudah mulai itu dapat nangkap pekerjaan itu. Itu penunjang dari kegiatan hulu dan penunjang dari kegiatan hilir. Kami sudah mulai merambah ke sana. Dan BUMD migas mana yang sudah belum banyak gitu. Okay. Walaupun misalnya Jawa Timur itu juga hebat gitu ya. Tapi dia belum banyak, itu uangnya bukan dari PI. Yang lebih penting itu yang lebih membanggakan, selain kami membanggakan itu, kami juga membanggakan, boleh tanya dengan BPKP. Kami 2021 kami nilainya A. Artinya sehat gitu ya. Itu nilainya 72. 2022 kami nilainya 78, sekarang 91. BUMD tata kelola atau BUMD audit kinerja yang paling bagus. Oke. Jadi ada progres naik. Berarti itu kebanggaan kami. Boleh tanya BPKP. Bisa bersaing juga dengan Jawa Timur ya ini ya. Oh, ya anu lah. Masih kami leading lah. Luar biasa ya. leading. Oke, Pak Edi, ada 2 pertanyaan lagi
Karena saya sudah di gini-gini nih dari Iya, iya, Mas. iya. Tapi 2 pertanyaan ini mungkin bisa. Pertama, saya mau tanya soal unit bisnisnya. Ada berapa unit bisnis yang dikelola oleh MMP gitu selama ini? Nah, ini pertanyaan susulan dari teman-teman wartawan tadi di grup kan. Ini BUMN ini banyak nih turunannya, beranak pinak, BUMN beranak pinak. Kalau bisa jangan terlalu banyak anak pinaknya supaya bermitranya diperbanyak katanya. Yeah. Bermitra itu mungkin melibatkan pengusaha-pengusaha yang lain bermitra, tapi bahwa BUMD atau BUMN menjadi leading sektornya ya. Yeah. Nah, bagaimana tadi pertanyaan soal unit dan soal tadi apa masukan dari teman-teman? Pertama begini, kami itu punya kegiatan, kami itu ada 3 core bisnis kami. Itu di Perda juga ada, di di Renbisnya saya 5 tahun itu juga ada, terus kemudian di RKAP kita setiap tahun ada. Ada kegiatan hulu, ada kegiatan hilir, ada kegiatan penunjang. Untuk kegiatan hulu dan kegiatan hilir, penunjang. Ininya. Kita dari hulu anak dulu. perusahaan, di hulu itu ada 3 kita. Tidak anak perusahaan. Ada 3. Kemungkinan nanti kita 4 mungkin nanti. Ini saya bicara ini yang lebih prestige. Karena kita pengennya jadi Pertamina-nya Kalimantan Timur. Oh, mau bikin kilang beli. Kilang atau hulu? Itu nanti aku bicarain sebentar. 3 ini kegiatan yang menangkap participation interest. Ada MMP Kutai Mahakam, ada MMP MMP Sanga-Sanga, ada MMP Iskal Ataka. Iskal Ataka masih kami hold karena masih minus. Jadi kami tidak ambil participation interestnya. Yang ini sudah existing, yang ini mudah-mudahan minggu ini kita sudah selesai urusannya persetujuan menteri. Nah ini. Terus kemudian ada kegiatan hulu yang lain. Kami sekarang optimalisasi dan reaktivasi idle wells. Boleh tanya deh idle wells itu. Idle wells itu bukan sumur tua, tapi sumur idle. Kami sudah dapat kontrak 3, kemudian kami tambah lagi dapat 6. Ini bekerja sama dengan APS, Abdi Patra Sejati. Itu mitra kerja kami yang punya teknik GLPO. Sekarang kita udah mulai belajar. Kemungkinan kami dapat 3 sumur lagi, udah KSO namanya. Tadinya ini leadingnya mereka, APS. Tapi kami supporting. Itu optimalisasi dengan reaktivasi. Dari 6 sumur itu, tadinya produksinya cuma 172 BOPD, barrel oil per day, gitu ya. Sekarang jadi 480, selisih 300-an lebih. Kami mengoptimalisasi dari 6 sumur itu 2 yang optimal, 4 yang reaktivasi. Reaktivasi itu belum produksi, kita buka, kita produksikan. Ada yang optimalisasi yang sudah produksi tapi misalnya kayak 10 kita tingkatkan jadi 100. Itu tidak sembarangan yang optimalisasi. Karena apa? Kebanyakan K3S operator nggak mau. Jangan ganggu-ganggu sumurku yang udah produksi. Ya, rata-rata itu. Enggak mau gitu. Selalu gitu ya. Okay. Ini di wilayah kerja mana? Wilayah kerja Iskal Ataka. Ayo, kami supporting begitu kita lihat minus, oh ya kita bantu deh PHKT untuk bisa kita optimalisasi. Alhamdulillah berjalan. Ini sebentar saya dalam waktu dekat akan menjajaki dengan Dengsana Banua. Itu BUMD-nya Kalsel. Jadi saya cerita begini. Itu di Tanjung itu ada Pertamina EP. Ya, Tanjung Tabalong. Iya, Tanjung Tabalong. Dia untuk menjadi minyak itu menjadi dari crude menjadi bahan bakar itu jadi HSD. Dia masih harus mentransfer lewat pipa itu kurang lebih 300-an kilometer dari Tanjung ke Balikpapan. Jauh refinery-nya. Dan itu tidak ekonomis lagi sebenarnya. Pakai pipa itu Karena seringkali pipa itu kerusakan itu sering lalu. Nah, kami mau bangun mini refinery di sana. Tugasnya mengolah minyak tadi. Wah, itu 2000 barrel per day itu. Proyek luar biasa dong. Ya, ini itu kan mini refinery. Uangnya dari mana? Kemarin kami mengajukan penambahan modal. Tapi kalau tidak diapresiasi atau tidak ditambah, kami sudah punya mitra. Tapi mini refinery itu untung nggak bagi Untung lah. Bagi MMP maupun bagi Pertamina. Kalau bagi Pertamina sangat untung.
Cuman masalahnya Pertamina juga mesti harus mengkaji kami. Kami harus bisa membuktikan bahwa teknologi kami proven gitu loh. Jangan sampai nanti begitu teknologi kami acak-acakan gitu ya, mereka terstop. Begitu terstop minyak itu sumur itu kalau stok berapa menit aja atau 1 jam aja itu bisa menurunkan produksinya mereka. Kenapa hanya mini? Kenapa nggak langsung? Cuman 2.000 barrel. Per day. Oh, karena memang 2.000 barrel kecil. 2.000 barrel per day. Kami bahkan sudah diskusi dengan mitra kerja kami Cina, walaupun saya nggak bisa bahasa Cina, gitu ada translate-nya. Tapi mereka sudah menyiapkan, itu mungkin nanti sekitar 500-an. Modulnya atau mini refinery-nya 500-an. Jadi kalau misalnya 2.000, kita mungkin bikinnya cuma 3 modul untuk 1.500 supaya lifetime-nya panjang. Gitu loh, barrel per day. Nah itu yang mau kami lakukan. Jadi memang PI itu semangatnya, participating interest itu semangatnya supaya kami ini bisa berdaya. Artinya suatu saat kami mengelola sumur sendiri atau lapangan sendiri atau wilayah kerja sendiri kami mampu. Caranya bagaimana? Ya belajarnya dari situ-situ dulu. Dari optimalisasi dan sebagainya. Luar biasa. Dan idle wells itu sama menteri yang baru Bahlil ditegaskan itu. Seluruh Indonesia. K3S yang tidak melakukan idle wells itu bisa ditinjau tuh. Ya, jadi kami sudah duluan leading. BUMD mana yang sudah leading? MMP. Jadi boleh dong berbangga. Senyumnya beda. Jadi boleh dong berbangga. Nah, tapi yang lebih penting tadi yang saya tadi utarakan bahwa kami tata kelolanya bagus. Saya nggak penting keuntungan. Musingin kepala. Kalau misalnya kita sembarangan. Kalau tata kelolanya, tata caranya, untung aja bisa diperiksa, apalagi rugi. Jadi akuntabel itu mesti harus disusun oleh prosedur-prosedur, MOU, kemudian kelayakan FS dan sebagainya, itu yang penting. Kawan-kawan banyak yang menyodorkan ke kami, ke direksi, tapi kami pilah-pilah. Jangan dong, ini nggak benar dulu, kamu lengkapin ini dulu. Kalau lengkap boleh kita bermitra. Kalau nggak lengkap jangan dulu, musingin kepala gitu. Tadi ini hulu. Iya hulu, itu hulu. Hilirnya kami sudah nambah 2 unit. 2 unit perusahaan apa 2 unit? 2 unit tangki karena kita punya 13 unit kan. Sementara tangki ini berarti tangki distribusi. Truk tangki. Nah, karena unit kemarin sempat kita hold, hilir kita sempat hold untuk tidak trading HSD. Sekarang kami trading HSD. Kami sudah jadi agen distributor Eni Lubrikan, Eni perusahaan gede. Eni Itali. Kami sudah jadi distributornya sudah. Jadi Eni Lubrikan. Nanti kami juga dibuka peluang oleh Eni karena kami mau menunjukkan dulu yang kecil bahwa kami mampu. Manajemen kami mampu untuk mengelola menjadi distributor. Nanti baru dia lihat. Jangan 2 truk dong, MMP masa 2 truk. Bukan 2 truk itu untuk HSD. Untuk HSD. Nah, sekarang kami trading HSD kami buka. Tapi mitigasi resikonya bagaimana? Kami dapat kontrak pekerjaan. Kemudian dari kontrak pekerjaan itu kan pasti memerlukan HSD sama lubrikan. Kami yang supply. Itu keuntungannya berapa? Lumayan lah. Untung tapi? Untung insya Allah lah. Enggak buntung. Kami enggak lah, ngapain buntung gitu. Tapi makanya ada outstanding piutang. Kenapa? Outstanding ada. piutang. Untuk sementara enggak ada, aman. Okay. Nah, ininya semua. Enggak ada outstanding piutang. Terus kemudian di penunjang, ya penunjang tadi tuh yang kami pasang pipa nilai. Bukaka itu perusahaan terbuka dan nggak sembarangan. Iya kan, Bukaka. Iya. Bukaka itu. Bukaka itu perusahaan besar. Iya, saya tahu. Dia perusahaan besar. Terus kemudian dapat kontrak, kami bersama-sama Bukaka untuk mendorong dapat kontrak. Kita kontrak pipanisasi untuk di PHSS. Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Bontang. Bukan dari Samboja. Samboja ke ini ke mana dari Samboja ya ke Balikpapan. Refinery, oke. Itu 165 miliar nilainya. Ada uangnya? Insya Allah. Bukan uang, kan 100 nilai proyeknya 165. Kebutuhan modal kerjanya kan nggak gitu. 20-an lah. 20-an dan itu pun per termin. Jadi nggak setiap bulan. Nanti potensi keuntungannya berapa? Kalau keuntungannya dari modal kita 20, mungkin 10 kita dapat 50%. Iya, 10M, oke. Yang lainnya ada merin, penunjang. Oh. Kita sudah mulai masuk di Pertamina Hulu Mahakam itu kita dapat merin. Kita dapat kontrak 8 sitrak, kemudian ini kita ditawari lagi LCT. MMP punya kapal? Punya? Nggak punya kapal? Nggak punya. Uangnya dari mana mau investasi? Cuma 20M katanya kapal. Jadi 8
Sebentar. 8 unit kami punyanya cuma 2. Itu kami beli. Ini kalau dari Itu beli. Jadi enamnya siapa? Yang tadi itu kami berdayakan pengusaha-pengusaha lokal. Oh, that's right. Benar. Loh iya. Harus diberdayakan lokal. Nah, Jangan diambil semua kami BUMD. leading. Ya. Jadi begini saya cerita, waktu total itu hidup semua pengusaha-pengusaha. Tapi begitu alih kelola Pertamina itu diambil yang semua. Pertamina kan punya anak-anak perusahaan. Itu dia tuh. Nah, jadi kami yang leading dan Pertamina senang memberikan kepada BUMD, MMP. Nah, kami menghidupkan kawan-kawan yang di perusahaan perkapalan. Betul. Ini boleh dicek deh, apakah saya bohong nggak itu ya. Tapi ya itu kita berdayakan. Kami punya LCT nggak punya. Jadi pertimbangan bisnis pun kami lakukan. Jadi misalnya kita punya PI kemarin, kita setorkan uang sebanyak-banyak itu, tapi diberi oleh pemerintah daerah sedikit aja. Oke. Dari situ kami kalau misalnya kami berinvestasi jangka panjang, uang kami nggak muter-muter. Jadi kami ambil proyek-proyek 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun sudah kembali uangnya, dapat keuntungan kita. Nah untuk investasi itu kami berpikir keras tuh. Makanya kami mengajukan penambahan modal, itu penting untuk bisa berinvestasi jangka panjang. Saya juga nggak mau MMP itu cuman sebatas kepengurusan saya. Saya maunya MMP itu sampai panjang umurnya lah, gitu loh. Meninggalkan legacy lah. Ya itu yang lebih penting. Tapi prestige kami raih terus. Ya. Bersuara kah MMP enggak? Iya. Kita slow down tapi kencang jalannya. Saya lihat dulu karena MMP ulang tahun biasa aja. Sekarang sudah 2 tahun kita diundang, sekarang di hotel. Wah berarti punya duit. Enggak, jadi pertimbangannya kenapa di hotel dengan di kantor. Pertama kalau di kantor biayanya lebih besar mas. Oh malah lebih besar ya? Loh iyalah. Kalau di hotel itu kita bayarnya per pack. Kita langsung dapat gedung, dapat yang lain-lain. Tapi kalau di kantor gitu ya, kami mesti harus bikin panggung. Kami mesti diralat. Jadi nggak lebih banyak duitnya berarti. Enggak hemat. Banyak iya, banyak dibilang banyak enggak juga, dibilang ini enggak juga. Tapi nanti saya cerita. Tapi berhemat nanti boleh lah ya. Ya, berhemat efisiensi. Okay. Kan perhitungan. Ini saya sudah jadi orang bisnis. Okay. Kemarin dari dunia antah berantah, sekarang jadi orang bisnis gitu loh. Antah berantah? Maksudnya Ya, politik itu antah berantah. Nah, iya kan. Ya kan disuruh ngelola belum tentu bisa gitu kan. Ini malah makin banyak pertanyaan nih, ya, tapi kita harus batasi. Nggak apa-apa. Enggak boleh, kita harus batasi. Oh iya, saya juga punya batasan waktu. Ini kenapa? Ini kan tadi dari ini masih satu judul ini, 15 tahun Pertamina setor PAD migas 16 miliar, pajaknya tembus Rp 1,5 triliun. Kenapa pajaknya lebih besar dari setor PAD-nya? Pajak migas itu hampir 36, berapa? Oh. Jadi kalau kita dapat dari blok mahakam itu misalnya 1 triliun, itu hampir separohnya, kurang lebih separohnya bayar pajak ke negara. Ini balik lagi ke negara. Loh iya, itu yang dibagi DBH ke Kalimantan Timur. Okay. Kan dari pendapatan lifting itu, kemudian dari pajak, itu yang dibagikan DBH-nya ke Kalimantan Timur. Jadi setoran dari sana lebih besar 36. Oke, sekian. jadi belum lagi PPh 21, ya, PPh berapa kita bayarkan. Ini berarti yang lebih banyak pajak migasnya itu ya? Pajak migas. Apa makanya namanya? angkanya 1, ya pajak migas lah. Pajak migas, PPh 21, PPh 29, PPh ini. Jadi kontribusi kami itu bukan hanya ke daerah, tapi ke negara juga. Ya. Gitu ya, patut juga diapresiasi lah. Gitu ya, jangan Oke, sampai enggak. Nah, itu belum lagi di luar dari itu. Oke. Di luar dari itu bicaranya apa? TJSL. Ya, CSR. itu kalau dulu CSR. Ya. Oke. Last question. Nah, Oke. Apa kesulitannya selama ini? Yang kan ini saya lihat Pak Edi kan visioner ya, punya bayangan A B C D bahkan mau bikin kilang, mini kilang kan? Ya. Itu kan luar biasa. Menurutku itu visi yang luar biasa lah. Jarang juga, bukan jarang ya. Untuk sosok pemimpin BUMD yang punya arah besar itu, menurut saya langka. Kalau pengusaha banyak, tapi kalau BUMD yang visinya luar biasa itu, salah satunya yang jarang. Nah, apa kendalanya Pak Edi? Kendala supporting dari pemerintah provinsi sendiri, maupun underline. Apa? Dalam hal, bentuknya? Contohnya bentuknya salah satu, pertama kami pinginnya pekerjaan kami juga diapresiasi, itu satu. Karena ada sebagian masih menganggap bahwa BUMD begini, tapi dia nggak tahu detailnya. Bagaimana effort kami lakukan itu ya. Kemudian yang kedua, supporting kami terhadap penambahan modal.
Oke. Gitu ya. Karena kami kan sempat kemarin di luar dari PAD, di luar dari dividen yang kami berikan ke pemerintah provinsi, kami kan ditarik paksa itu kemarin 218 itu. Ditarik paksa modalnya. Modal itu. Nah, harapan kami bisa dikembalikan lah. Ini belum dikembalikan? Belum lah. Kan sudah Pak PJ. Enggak lah. Terus Sekda sudah ganti juga? Nah, belum lah. Masih tetap kita di ini. Nah, harapan-harapan itu yang kami pingin ini ya. Karena ini sekarang lagi kami gelontorkan social benefit yang kami berikan ya dari TJSL. Terus ya dari pekerjaan-pekerjaan proyek yang kami dapatkan itu, tenaga kerja proyek kami banyak ratusan, Mas. Itu nggak diukur gitu ya. Oke, tenaga tetap kami itu mungkin sekitar 60 lah ya. Tapi tenaga kerja kami misalnya kayak di Sitrak aja kita punya 48 yang baru-baru ini nambah. Di Manpower Supply kita punya 200-an kemarin. Satu mata rantai ekonominya. Loh iya, luas. Jadi social benefit itu belum lagi TJSL kami gitu ya. Yang selalu kami akuntabel juga TJSL. Nggak sembarangan juga kita berikan gitu ya. Mesti harus ada proses-proses verifikasi. Termasuk hari ini saya sebelum ke sini saya kan berkunjung ke sana memastikan bahwa TJSL itu benar. Kenapa penerimanya ini? Kenapa kita melakukan program ini? Kenapa uangnya cuma sekian? Kenapa uangnya nggak lebih misalnya gitu? Itu yang kami masih harus ukur semua dan harus akuntabel karena itu aja. Untuk TJSL aja kami secermat itu, apalagi untuk usaha kami gitu ya. Kami nggak mau buntung, itu harapannya. Jadi kalau berbangga bukan dari setoran PAD, sebenarnya berbangganya kami sudah mulai mengerjakan di luar pekerjaan kata orang participating interest. Kami membuktikan itu. Dan itu nggak gampang karena semua BUMD seluruh Indonesia belajarnya ke kami. Okay. Mereka udah berapa tahun juga nggak mampu melaksanakan itu. Kami mampu gitu. Oke, teman-teman, kita sudah panjang lebar bicara dengan Pak Edi. Tentu masih banyak pertanyaan ini. Semakin banyak ngomong, semakin banyak lagi pertanyaannya. Ini kalau nggak dibatasi makin kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan undang lagi dengan tema-tema tertentu lagi. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Tapi paling nggak selamat ulang tahun buat MMP yang ke-15. Ya, terima kasih. Luar biasa atas. Menurut saya ini prestisius juga lah dengan kinerja. Mungkin nanti bisa tema lain kalaupun kami mau diundang bicarain masalah TJSL. Boleh. Nah, TJSL, CSR itu ada mention tertentu yang sebenarnya kalau bagi perusahaan-perusahaan daerah mestinya melihat ke sana. Bagi penyelenggara pemerintahan daerah mestinya melihat ke sana. Okay. Karena permintaan TJSL buat MMP itu cukup banyak dan cukup beragam gitu ya. Itu sangat luar biasa sebenarnya. Okay. Ya, itu. Terima kasih Pak Edi. Semoga kita sehat semua. Amin. Salam Disway. Gimana nih? Salam Disway.